وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita bisa hadir kembali di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga berkumpulnya kita di majelis ilmu ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dapat mengantarkan kita agar menjadi wasilah dapat berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam spesial bagi saya karena alhamdulillah orang tua saya hadir di malam ini. Beliau izin sebentar ke belakang. Begitu pula adik saya juga hadir. Ya, pemuda-pemuda juga dari Cibuntu juga hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini saya tidak akan mengisi kajian karena ada adik kelas saya dari Arwayah, ya. Beliau asalnya dari Aceh, ya, Ustadz Muhammad Sobri, ya. Alhamdulillah beliau diberikan nikmat oleh Allah, diterima untuk menjadi mahasiswa Universitas Madinah. Dan karena kondisi pandemi, jadi beliau belum bisa untuk berangkat. Ya, rencananya mudah-mudahan bulan Desember ini beliau bisa berangkat. Nah, tadi di jalan beliau sempat cerita bagaimana perjalanan, ya, histori kehidupan. Tentunya kita bisa mengambil ibrah dari bagaimana mengisi waktu masa muda, di mana beliau mengenal sunnah itu semenjak SMA. Ya, jadi SD, SMP, SMA itu umum, dari umum beliau. Dan alhamdulillah selama belajar di umum beliau selalu berprestasi, ya, mendapatkan ranking pertama. Dan alhamdulillah setelah selesai SMA beliau masuk Arwayah, dan setelah itu keterima di Universitas Madinah. Kita doakan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan beliau, dan semoga diberikan ilmu yang bermanfaat agar bisa menyebarkan lagi kebaikan-kebaikan Islam di tengah-tengah masyarakat dan di kampung halamannya. Dan alhamdulillah beliau juga sudah selesai hafalan, ya. Begitu pula tadi Imam Ustadz Ramzi, beliau dari Jawa, dan alhamdulillah telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Jadi semuanya masih muda, ya.
saya juga sebenarnya masih muda, walaupun paling tua dari teman-teman saya di sini. Ya, ada yang lebih tua dari saya, Pak Haji, ya, alhamdulillah. Baik, langsung saja saya berikan waktunya untuk Ustaz Muhammad Sobri. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura mahjura. Fadhal ya. Insyaallah kajian ada 2 sesi. Pertama sesi kajian dari habis maghrib sampai isya. Nanti habis isya ada tanya jawab. Yang ingin menyampaikan pertanyaan, insyaallah ada hadiah ya. Ada zikir pagi, zikir petang, dan buku kecil ya. Dipersiapkan aja kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, puji syukur kita kepada Allah. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada siapapun yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan benar hingga hari kiamat kelak. Malam ini saya diberikan judul untuk membahas tentang tadabbur surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya. InsyaAllah sebelum kita masuk ke dalam materi, tentunya kita perlu tahu kenapa kita harus mentadabburi Al-Quran ya. Sehingga kita lebih bersemangat mungkin ketika kita saat sendirian, bukan hanya 30 menit seperti sekarang ini, namun saat sendirian kita selalu untuk mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, kata Allah, pasti kita akan mendapati dalamnya banyak sekali perselisihan. Maka jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perlu kita ketahui apa faedah, apa urgensi dari kita mentadabburi Al-Quran. Yang pertama, kita perlu mengingat bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran kepada kita semua sebagai pedoman ya, sebagai buku panduan untuk hidup kita dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah mengatakan pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Tujuannya hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, menjelaskan tata cara mereka hidup dengan benar. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, kemudian menjelaskan tentang petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan yang batil. Jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentunya seseorang itu tidak akan bisa menjadikan sesuatu sebagai pedoman jika seandainya dia tidak mentadabburi buku panduan ataupun kitab yang telah Allah berikan kepadanya. Seseorang yang membeli barang dari Jepang misalkan, diberikan buku panduan tata cara memakainya,
lantas tulisannya dengan bahasa Jepang, dan dia tidak bisa bahasa Jepang dan tidak mau belajar bahasa Jepang, dan dia tidak paham, tentunya dia tidak akan bisa untuk menggunakan barang tersebut sesuai dengan buku petunjuk orang yang telah menciptakan barang tersebut. Maka mustahil bagi kita mampu mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan kita jika seandainya kita tidak mentadabburi Al-Quran. Maka penting sekali bagi kita untuk mentadabburi Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang mereka berpaling daripada peringatan Allah, berpaling daripada mentadabburi Al-Quran. Allah mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa berpaling, kata Allah, daripada peringatanku, berpaling daripada Al-Quran, sesungguhnya Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sangat sempit. Meskipun dia kaya, meskipun dia memiliki jabatan yang tinggi, kehidupannya akan sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, kata Allah. Dan Allah akan bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta. Sehingga dia bertanya, Ya Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan aku dahulu dapat melihat. Sehingga Allah menyebutkan, Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu di dunia ayat-ayatku, peringatanku, Al-Quranku telah datang kepadamu, namun engkau melupakannya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mentadabburinya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini pula engkau akan dilupakan. Maka jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pentingnya kita mentadabburi Al-Quran. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, kenapa kita harus mentadabburi Al-Quran? Seseorang yang mentadabburi Al-Quran, maka ia akan merasakan manisnya Al-Quran. Ya. Kebalikannya, orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, maka Al-Quran yang dia lalui setiap hari akan terasa hambar. Seseorang yang membaca ayat Al-Quran lantas dia paham dan dia memahami isinya, maka akan berbeda rasanya dengan seseorang yang hanya membacanya lantas lewat begitu saja. Maka kita perhatikan, ada orang yang sholat, imamnya sudah menangis, lantas beberapa makmum merasa, kenapa imamnya menangis? Apakah imamnya riya? Atau sengaja? Ya, seolah-olah dia sedih. Mengapa bisa terjadi perbedaan antara A dengan B ini? Sang imam mungkin menangis karena dia paham apa yang dia baca, sehingga dia masuk ke hatinya dan mengeluarkan air matanya. Sedangkan sang makmum mungkin tidak paham apa yang baca sang imam, sehingga dia merasa begitu saja. Ya. Sehingga kita perhatikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memanggil sahabat beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau meminta agar Ibnu Mas'ud membacakan Al-Qur'an. Iqra alayya. Bacakan Al-Qur'an kepadaku wahai Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, Aqra'u alayka wa hiya unzila alayk. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bagaimana aku membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Maka beliau mengatakan, aku ingin mendengar orang lain membacakannya di hadapanku. Maka Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sehingga Rasul mengatakan, hasbuk, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Kemudian beliau terdiam dan melihat ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menangis. Seorang sahabat yang mulia, Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu, ketika peperangan Dzatur Riqa' selesai, sebagian kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kembali. Di tengah perjalanan, saking jauhnya perjalanan, akhirnya mereka beristirahat di tengah perjalanan. Maka Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang mau berjaga malam ini? Maka dua sahabat, Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir, mengatakan, wahai Rasulullah, kami akan berjaga. Ya, menjaga takut nanti datang musuh. Sehingga Abbad mengatakan kepada Ammar bin Yasir, wahai Ammar, engkau memilih yang mana? Istirahat duluan atau kau yang berjaga duluan? Maka Ammar mengatakan, aku akan tidur duluan. Maka Abbad pun beliau berjaga, lantas beliau salat
tahajud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka beliau membaca surat Al-Kahfi sehingga beliau masuk ke dalamnya. Sehingga ketika itu datang seorang musuh dari kegelapan, melihat ada dua orang yang berjaga, satunya tertidur, lantas dia mengeluarkan anak panahnya dan memanah Abbad bin Bishr. Apa yang terjadi, muliakan Allah? Apakah beliau menghentikan surat beliau? Sebagaimana kita yang terganggu mungkin hanya dengan seekor nyamuk yang datang hinggap di kulit kita. Maka beliau menarik anak panah lantas membuangnya. Kemudian beliau dipanah untuk kedua kalinya. Kembali beliau menarik anak panah lantas membuangnya. Sampai ketiga kalinya beliau menarik anak panah dan membuangnya. Dan beliau pun jatuh. Sehingga beliau merangkak menuju sahabatnya dan membangunkannya. Sehingga Ammar bin Yasir mengatakan, Subhanallah, halla aiqattani fi awwali sahmin ramaka bihi. Subhanallah, wahai sahabatku, kenapa engkau tidak bangunkan diriku ketika pertama kali anak panah menimpamu? Maka ia mengatakan, perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, kuntu fi suratin wa uhibbu an utimmaha. Sesungguhnya aku berada dalam satu surat dalam Al-Quran dan aku cinta, aku sangat ingin menyelesaikannya. Kalau seandainya bukan karena amanah Rasulullah SAW yang aku takut menghilangkannya, aku takut kaum muslimin akan diserang, ya, lakana qat'u nafsi ahabbu ilayya min qat'iha. Beliau mengatakan, sungguh keluarnya nyawaku lebih aku cintai ketimbang aku menghentikan bacaanku. Mengapa demikian, jemaah dimuliakan Allah? Karena para sahabat mereka mentadabburi Al-Quran. Sehingga sangat penting bagi kita supaya bisa menjadi orang-orang seperti mereka dengan mentadabburi Al-Quran ini. Al-Quran Allah turunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi ditadabburi dan diamalkan dalam kehidupan kita. Jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dalam keadaan engkau puas, engkau ridha, dan Allah pula telah ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau bersama hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka dalam tafsir Muyassar disebutkan, tafsir singkat dari ayat ini, dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ila dzikrillahi wal imani bih, wahai jiwa-jiwa yang tenang dengan zikir kepada Allah dan dengan beriman kepadanya. Wa bima 'addahu minan na'imi lil mu'minin, dan dengan kenikmatan telah Allah janjikan kepada orang mukmin. Irji'i ila rabbiki radiyatan bi ikramillahi laki, maka kembalilah kepada Allah dengan keadaan engkau puas dengan apa yang telah Allah janjikan, dengan penghargaan kepada dirimu, surga yang telah Allah janjikan. Wallahu subhanahu qad radiya anki fadkhuli fi ibadillahi salihin wadkhuli ma'ahum jannati, maka Allah pula telah ridha kepadamu, maka masuklah engkau ke dalam hamba-hamba yang saleh dan masuklah surga bersama mereka. Maka jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan hadis ayat Al-Qur'an ini, beliau membawakan satu hadis dari Sa'id bin Jubair, riwayat, ya, meskipun hadisnya mursal, namun kita dapat mengambil faedah insyaallah dari hadis ini. Jadi Sa'id bin Jubair mengatakan, qara'tu 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, inna hadha lahasanun. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innal malak sayaqulu laka hadha 'indal maut. Ya. Sa'id bin Jubair mengatakan, aku membaca ayat tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika itu ada Abu Bakar, beliau mengatakan, sungguh ini ayat yang sangat indah sekali, sangat mulia. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya malaikat akan berkata kepadamu nanti perkataan ini ketika engkau akan meninggal. Maka jamaah yang muliakan Allah Azza wa Jal, hal ini senada dengan ayat Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Ketika Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengatakan orang-orang yang mereka beriman, qalu rabbuna Allah, mereka mengatakan Tuhan kami ialah Allah Azza wa Jal. Thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah di atas keimanan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka ketika mereka akan meninggal, kata Allah, akan turun kepada mereka malaikat. Alla takhafu, malaikat mengatakan, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau takut terhadap apa yang akan kau hadapi setelah kematian. Wala tahzanu, dan jangan pula engkau bersedih terhadap keluarga yang kau tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kemudian diberikan kabar gembira tentang surga yang telah Allah janjikan kepada mereka. Kaum muslimin sidang jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dua ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu adalah dua ayat yang akan kita dengarkan jika seandainya kita termasuk orang-orang yang saleh ketika kita akan meninggal nanti. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya dua ayat yang akan kita dengarkan nanti jika seandainya kita termasuk orang-orang yang masuk surganya Allah di hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, al-mayyitu tahduruhul malaikah fa idza kana ar-rajulu salih qalu ukhruji hamidatan ayyatuhan nafsut tayyibah kanat fil jasadit tayyib ukhruji wa abshiri bi rauhin wa raihan wa rabbun ghairu ghadban. Kata Rasulullah, ketika seorang hamba akan meninggal dan jika ia termasuk orang-orang yang saleh, maka akan datang malaikat mengatakan, ukhruji hamidatan, keluarlah engkau dengan terpuji, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, kanat fil jasadit tayyib, yang berada dalam tubuh yang baik pula. Ukhruji wa abshiri bi rauhin wa raihan, keluarlah dan dapatkanlah kabar gembira tentang rahmat dan wangian dan surganya Allah, dan Allah tidak murka kepadamu, sehingga dia keluar dalam keadaan tenang. Adapun jika seandainya, kata Rasulullah, seorang hamba apabila termasuk orang-orang yang buruk, maka malaikat akan mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah kanat fil jasadil khabith ukhruji dhamimatan wa abshiri bihamimin wa ghassaq wa akhiru min syaklihi azwaj. Malaikat mengatakan, keluarlah wahai jiwa-jiwa yang buruk, jiwa-jiwa yang sesat, jiwa-jiwa yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yang berada dalam tubuh yang buruk pula. Ukhruji dhamimatan, keluarlah engkau dalam keadaan tercela. Wa abshiri bihamimin wa ghassaq, dan engkau akan diberikan air panas yang mendidih dan nanah penduduk neraka. Wa akhiru min syaklihi azwaj, dan ujung dari semua itu ialah azab yang bertubi-tubi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setiap kita akan merasakan yang namanya kematian. La mahalah, tidak ada jalan keluar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, juga merasakan kematian. Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya Muhammad, engkau akan mati dan mereka semua umatmu juga akan mati. Afa immata fahalhumul khalidun. Jika seandainya engkau mati wahai Muhammad, apakah mungkin mereka akan kekal? Sehingga Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintai siapapun yang engkau ingin cintai, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, tapi ingat kau pasti akan berpisah dengan mereka.
wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramallah sesukamu, berbuatlah sesukamu, kebaikan, keburukan, sesukamu, terserah dirimu. Tapi ingat, setiap apa yang kau lakukan pasti engkau akan dibalas dengannya. Maka jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jal, bukan masalah kapan kita kembali kepada Allah, bukan masalah waktunya, namun dengan apa Allah memanggil kita. Apakah Allah akan memanggil kita dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, atau dengan ya ayyatuhan nafsul khabithah? Apakah Allah akan memanggil kita dengan jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada aku? Ataukah Allah memanggil kita, wahai jiwa-jiwa yang buruk, kembalilah kepada murkanya Allah dan nerakanya? Kaum muslimin sidang jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sungguh kita tidak akan pernah mendapatkan panggilan tadi jika seandainya dalam kehidupan dunia ini kita tak pernah menyiapkan hal terbaik untuk mendapatkan untuk kedatangan hari ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam hadisnya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang dia cinta, ingin bertemu dengan Allah, sangat rindu kepada Allah, rindu kepada surganya, rindu kepada rahmatnya, rindu ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah juga ingin berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Dan barang siapa yang benci, tidak ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah juga benci bertemu dengannya, maka Allah juga tidak ingin berjumpa dengannya. Maka tidak mungkin seorang hamba ingin berjumpa kepada Allah, ingin jumpa dengan Allah Azza wa Jalla, melainkan dirinya telah menyiapkan bekal-bekal terbaik untuk berhadapan dengan zat yang paling mulia. Kaum muslimin sidang jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mungkin di antara kita yang berada dalam rantauan, ketika Idul Fitri ataupun hari raya, kebanyakan dari kita menyiapkan jauh-jauh hari persiapan untuk kembali ke kampung halaman, untuk mudik. Bahkan sebagian dari kita telah menyiapkan jauh-jauh hari bekalnya, ya, tanggal keberangkatannya, tiket keberangkatan, bahkan baju yang akan dia gunakan ketika kembali, ataupun kata-kata terbaik yang akan dia ucapkan ketika berjumpa dengan keluarganya. Rasul mengatakan kepada kita, "Ish fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Hiduplah dalam kehidupan dunia seolah-olah engkau hanyalah seorang musafir. Kita semua jemaah dimuliakan Allah ialah orang yang merantau, dan setiap kita akan pulang kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kita ingin ataupun tidak. Sudahkah kita menyiapkan kepulangan kita kepada Allah sebagaimana menyiapkan kepulangan kita ketika kita mudik ke kampung halaman kita? Sudahkah kita senang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, layaknya kita sangat ingin kembali mudik kepada kampung halaman kita? Atau kira-kira ucapan apa yang akan kita ucapkan pertama kali ketika berjumpa dengan keluarga kita? Ya, atau ucapan apa yang telah kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, diceritakan tentang beliau di hari-hari beliau kesakitan, di hari-hari ajal beliau sangat dekat. Maka beliau merasakan sakit yang sangat luar biasa, sehingga istrinya menangis, mengatakan, "Ya Bilal, wa hazna, wahai Bilal, sungguh sangat menyedihkan keadaan dirimu. Sungguh engkau berada di dalam kesakitan." Maka Bilal mengatakan, "Wa farhah, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Wa farhah, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah." Tidak, wahai istriku, sungguh inilah sesuatu saat-saat yang sangat menyenangkan bagiku. Besok aku akan bertemu dengan orang yang akan kucintai. Aku akan bertemu dengan orang-orang yang kucintai. Aku akan bertemu dengan Muhammad dan para sahabatku. Perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di hari terakhir Bilal bin Rabah, beliau sangat cinta ingin kembali kepada Allah. Akankah kita menjadi orang-orang yang mengatakan sesuatu layaknya Bilal, atau menjadi orang-orang yang Allah katakan, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt." Allah mengatakan, sesungguhnya
ketika kematian datang menjemput salah seorang di antara mereka, lantas mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku dalam kehidupan dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, supaya aku dapat beramal soleh yang dulu ya Allah aku sia-siakan. Jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setiap kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah dengan kesenangan, apakah dengan kecintaan kita kembali dalam keadaan kita ridha dan Allah pun ridha kepada kita, atau dalam keadaan kita benci untuk kembali dan Allah juga benci bertemu dengan kita? Maka sebelum semua itu terjadi, persiapkan bekal terbaik kita, persiapkan jalan kepulangan kita. Sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah la mahalah. Semoga Allah mendiskan kita sebagai orang-orang yang kembali kepadanya, dan kita mendengar ucapan dari para malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila khuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang soleh, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Kaum muslimin sidang jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kiranya ada manfaat atas apa yang kita sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari syaitan dan kekurangan ilmu ana. Kepada jamaah sekalian kami mohon ribuan permintaan maaf, dan kepada Allah kami beristighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau beli rumah tanpa riba? Hubungi kami sekarang juga, developer Pondok Raja Syariah. Hunian syariah bernuansa Islami untuk keluarga madani.